Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Melisa Agustin, aku dari Prodi Depart Manajemen Pemasaran, jurusan Administrasi Niaga. Nah, adanya aku di sini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku konsumen. Nah, jadi tugasnya yaitu kita mencari fenomena perilaku konsumen yang ada di sekitar kita. Nah, topik yang akan aku ambil yaitu efek gengsi di kalangan konsumen muda. Nah, pasti teman-teman tahu dong apa efek gengsi itu ataupun gengsinya itu sendiri. Nah, di video kali ini aku akan membahas apa itu efek gengsi dan dampak positif maupun negatifnya, ataupun mungkin ada motivasi dari efek gengsi itu sendiri. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas semua itu, kita kutip satu persatu ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman nonton video ini sampai habis, oke? Apa sih efek gengsi itu? Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Atau teman-teman udah tahu apa efek gengsi itu? Jadi, efek gengsi ataupun yang sering disebut sebagai konsumsi status itu adalah sebuah kecenderungan konsumen untuk membeli ataupun menggunakan barang ataupun jasa yang mewah dengan tujuan utama untuk menunjukkan status sosial, kekayaan, atau selera yang tinggi. Ini bukan sekedar memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi lebih pada mengirimkan sinyal kepada orang lain tentang siapa diri kita ataupun posisi mereka dalam masyarakat. Nah, jadi asal-usul efek gengsi ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Thorse Veblen dalam bukunya The Theory de Leisure Class pada 1899. Veblen mengamati bahwa kelas atas pada masanya seringkali memberi barang-barang mahal, bukan karena nilai gunanya, tetapi untuk memamerkan kekayaan mereka. Nah, dari kutipan tersebut, apakah ada dampak negatif ataupun dampak positif ataupun motivasi ya teman-teman? Pastinya ada dong. Nah, jadi aku akan bahas kali ini apa sih dampak negatif dan dampak positifnya. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas dampak negatif dan positifnya, jadi efek gengsi itu juga ada motivasinya sendiri teman-teman, di balik efek gengsi itu sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan harga diri kita. Pasti kalian paham lah ya, apa itu meningkatkan harga diri kita terhadap masyarakat-masyarakat di zaman sekarang ini. Yang kedua juga menunjukkan kesuksesan. Yang ketiga, ini sih yang paling umum, yaitu persaingan sosial. Biasanya konsumen mungkin merasa terdorong untuk membeli barang yang lebih mahal ataupun lebih mewah daripada orang lain di sekitar mereka. Agar apa? Agar kita terlihat terhargai, teman-teman. Maksudnya dihargai itu kan orang-orang sekarang tuh mandang kita tuh dari sebuah barang ya, dari apa yang kita pakai. Tapi ya ada kalanya juga sih, kita tuh hidup sederhana. Nah, dari motivasi tersebut pasti ada dampaknya kan, yaitu dampak positif maupun dampak negatifnya. Jadi dampak positifnya salah satunya yaitu mendorong inovasi. Jadi perusahaan ataupun sebuah usaha terdorong untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih inovatif untuk memenuhi permintaan konsumen yang mencari barang mewah. Walaupun harganya itu bisa dibilang masih sedikit lebih murah dibandingkan barang-barang branded, tetapi barang-barang itu terlihat lebih bagus daripada barang-barang branded, pasti kan konsumen akan membeli barang tersebut karena barang itu akan terlihat bagus ketika dipakai, gitu teman-teman. Terus dampak positif juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi industri barang mewah menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai bidang, mulai dari desain hingga pemasaran. Tetapi, efek gengsi ini juga ada dampak negatifnya loh teman-teman. Seperti kesetidakstaraan sosial. Nah, efek gengsi ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial karena apa? Dengan menciptakan jurang yang lebih besar antara mereka yang mampu membeli barang mewah
dan mereka yang tidak, seperti itu teman-teman. Yang kedua juga adalah konsumsi berlebihan. Nah, jadi efek gengsi ini dapat mendorong konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber daya. Maksudnya tuh di sini kan kita membeli barang-barang mewah ya teman-teman. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Maksudnya kebutuhan itu bukan fungsionalnya, tapi kebutuhan sosial kita gitu ya kan, agar kita terlihat lebih wah dari yang lain. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga juga ada tekanan finansial. Maksudnya tekanan finansial di sini yaitu orang mungkin merasa tertekan untuk membeli barang mewah meskipun mereka tidak mampu membelinya, yang dapat menyebabkan masalah keuangan. Nah, kuncinya tuh di sini teman-teman. Mereka tidak mampu membelinya, tetapi mereka maksa untuk ada dan menggunakan barang-barang itu. Ya, agar apa? Agar terlihat mewah dan dipandang oleh masyarakat. Yang keempat yaitu nilai yang dangkal. Efek gengsi ini dapat mengalihkan perhatian dari nilai-nilai yang lebih penting seperti hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan sejati. Seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya di sini itu ketika kita tidak memenuhi kebutuhan efek gengsi kita itu, kita akan merasa apa ya teman-teman, diasingkan gitu loh dari masyarakat. Nah, sepertinya kita memakai barang-barang mewah, pasti kan kita mendapat pujian, wah bagus nih gitu. Pasti kita tuh kayak melihat orang-orang nih memerhatiin kita gitu loh. Mereka ini nganggap kita ada gitu. Berbeda jauh dengan kita yang menggunakan barang-barang yang ya seadanya lah. Yang seperti aku pakai ini. Pasti kan orang nanya, kayak gak bakal nanya kan. Maksudnya kayak, ih beli di mana tuh bajunya, kan gak bakal ya teman-teman ya. Coba kalau ada mereknya kayak Prada, Chanel gitu, pasti kayak orang-orang, wih bagus tuh, berapa tuh. Nah, di situ kuncinya. Nah, kita di situ tuh merasa diperhatiin dan merasa ada di antara mereka semua gitu teman-teman. Tetapi efek gengsi di Indonesia ini juga apa ya, berpengaruh terhadap budaya, terus merek-merek lokal, apa, media sosial gitu. Apalagi di pengaruh budaya, maksudnya tuh di Indonesia sekarang status sosial masih sangat penting dan orang seringkali menggunakan barang-barang mewah untuk menunjukkan posisi mereka dalam masyarakat. Nah, pasti kalian paham kan seperti apa. Nah, terus yang kedua tuh merek lokal tadi, yaitu merek-merek lokal yang sukses juga dapat menjadi simbol status, terutama jika memiliki kualitas yang tinggi dan citranya yang eksekutif. Nah, yang ketiga media sosial. Media sosial ini sangat berpengaruh besar teman-teman, apalagi memainkan peran yang semakin penting dalam efek gengsi di Indonesia. Orang seringkali memamerkan barang mewah mereka di platform seperti Instagram, TikTok ya kan, melewati status maupun postingan unggahan mereka yang mereka post secara tidak sengaja maupun disengaja ya teman-teman. Tetapi efek gengsi ini juga ada cara mengatasinya, yaitu apa? Kesadaran diri. Nah, sadari diri kita, apa penting membeli barang-barang mewah? Apakah itu benar-benar ada untuk kita? Apakah kita membutuhkannya? Atau karena kita ingin menunjukkan kualitas kita kepada orang lain? Nah, seperti itu teman-teman. Kita tuh harus sadar kepada diri kita. Jika kita ingin dipandang dengan orang lain, maka kita harus memiliki value yang bagus, seperti ya berprestasi ya. Kan bisa kan, kalau kita berprestasi pasti orang pasti melirik kita gitu loh. Terus juga ada prioritaskan nilai-nilai yang lebih penting, seperti fokus pada nilai-nilai yang lebih penting seperti hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan yang tadi gitu teman-teman. Terus juga ada seperti anggaran dana. Maksudnya anggaran nih, kita kan hidup bermasyarakat ya teman-teman, tetapi juga kita juga kadang merasa sendiri kalau kita merasa kita tuh introvert. Jadi ketimbang kita memaksakan diri untuk membeli barang-barang mewah, lebih baik tuh kita menabung untuk memenuhi kebutuhan darurat. Misal kita nih, aku sendiri, aku nih kan anak kos gitu. Terus untuk memenuhi kebutuhan gengsi, aku juga merasakan gengsi ya teman-teman. Tetapi aku juga sadar bahwa aku tuh tidak bisa seperti mereka. Jadi tuh aku lebih baik
menabung uang itu untuk kebutuhan darurat. Misalnya seperti kemarin waktu aku sakit. Nah, jadi aku menggunakan uang itu untuk kebutuhan pribadi aku gitu loh teman-teman. Nah, semisal pasti kita kan berpikir ya, kenapa sih kita tidak bisa membeli barang-barang seperti mereka? Nah, jadi tuh aku cari alternatif lain, yaitu menunjukkan status selain memberi barang mewah. Jadi aku tuh kayak seperti apa ya teman-teman, untuk menunjukkan status aku tuh kayak ya ngopi gitu ya kan. Kan kalau ngopi kita kan foto-foto cantik gitu lah, sedikit curhat nih. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman penjelasan yang dapat aku berikan. Jadi efek gengsi ini tuh berdampak besar bagi kita semua. Jadi aku harap teman-teman tidak gengsi ya untuk menggunakan barang-barang seadanya.